Kayaknya pada melek gitu. Iya Gus. Itu lagi pada ngapain itu? Nyala-nyalainnya. Bakar-bakaran Gus. Iya, bakar-bakaran. Ini kita sudah membawa bekal ya. Kalau gitu langsung lab aja. Sudah Gus. Sudah lab. Ya, Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakralodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir, dan di sini saya sowan ke tempatnya Mbah Mat Suleng. Sebetulnya saya sering sowan, cuman saya tidak sengaja, saya tidak live gitu ya. Ini saya bawa rantang, ini ada bekal makanan, dan kameramen saya suruh bawa pakaian. Nah, bawa pakaian nanti dibawa ya. Iya Gus. Itu pakaian pemberian dari netizen itu, ya kan? Iya Gus. Yang paketan itu. Nah, sebelum kita ke sana, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa satun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satun utufi biha haral wabah ilhatimah al-mustafa wal murtadha wa benahuma wa fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa ke sana ya. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Itu pakaiannya dibawa ya. Iya Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Ini patung mau sahur nggak kamu? Nih Kang Jurang Grawah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, Sugeng Rambut. Lagi ngapain? Ini lagi bikin api unggun. Oh, hangat-hangatan. Ya. Mbak. Mbak dingin. Oh iya. Ini aku bawa makanan. Oh nggih. Anu, Mbah Mat Suleng mana? Dulu. Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Monggo. lagi ngapain? Alhamdulillah. Aduh. Nembe jagongan. Oh, jagongan. Ah, aku duduk di sini. Ngapain sampai di situ sini? Iya ada. Wilujeng Gus. Alhamdulillah. Semua sehat ya. Amin. Waras ya. Pangestune Gusti. Ah, jadi gini, ini ada makanan buka puasa dulu, ya. Nanti sebagian bisa buat sahur. Nggih, Itu. matur sembah nuwun. Kalau kameramen ini cuman paling habis buka puasa saja. Kalau sahur masih kurang dia. Tapi kalau kita segini saja, mungkin sahur sama buka puasa udah cukup, ya. Nah kalau dia kan jarang tirakat dia. Bukan jarang tirakat, nggak pernah tirakat. Gitu. Kalau saya ini makan untuk hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Nah, makan untuk hidup, bukannya hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan nih, makan melulu. Makan melulu. Makanya untuk mengantar hidup itu ya makan sekadarnya. Kalau niatnya itu 10, 20, 30 udah kenyang. Udah kenyang. Yang penting niat, percaya. Bentar lagi kan ini kan Lebaran. Lah, Nah,
Terus Jurang Grawah kemana ngomong-ngomong? Nah, ini Katanya Pulang. itu katanya pulang. Pulang ke Jogja? Iya. sisi Jurang Gawah ini. Kok Jurang Grawah sih? Siapa? Sapu Galeng. Kalau Tadi Pulang. Gunung Kidul ya. Katanya mau bersih di makam leluhur. Oh iya, dia kan punya rumah dia. Kenapa nggak ikut ke sana? Atau nunggu Lebaran atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau aku ini mau ikut sana, seragam tidak karu-karuan rasa. Ya kalau seperti ini coba jalan udah sempoyongan. Ya. Kalau udah anak-anak ini yang sudah mau ke pasar aja tidak boleh. Takbiran nanti ke Padepokan ya? Ya. Takbiran ke Padepokan. Insyaallah. Allah. Aku beli kembang api banyak Lah, untuk apa? di Sumat. Nanti cuitor. Belum pernah kan? Ya, belum tahu kalau itu. Niku nyeneng nih lari alit-alit itu apa? Jadi di Sumet, tor. Iya. Nanti di Sumet kalau belum masih dipegang tor. Oh, itu tanpa dipekam. Aku beli yang gede-gede itu, segini. Gitu. Itu bunyinya banyak itu. Belum gitu. Aku pernah dengar tapi belum pernah tahu. Dengar dari suara dari Kemarin aku beli itu yang biasanya dipakai untuk tahun baru di alun-alun atau di kota-kota gitu. Nah, susah kalau ngomong sama Mbah Mat Suleng. Angel. apanya? Susah kalau ngomong sama Mbah Mat Suleng, nggak ngerti mungkin. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Di alun-alun di mana aku ya nggak pernah. Alun-alun itu nggak boleh banter. Itu namanya alon-alon. Lah ya alun-alun. Nah, alon-alon lain. Alon-alun itu kan di depannya pendopo itu kan. Pendopo Keraton. Pendopo kalau dulu mas saya masih bujangan kalau nggak keliru tahun 1700-an. Di mana Keraton Solo? Ya ada di Keraton Solo. Wah hebat, bukan main tuh. Tapi tidak ada mercon, adanya yaitu apa? Long bumbung. Long bumbung. Oh, long bumbung pakai bambu. Bambu dikasih minyak, ya. Karbit apa minyak gitu. Ya itu dibuntu dulu, baru disumet. Dibuntu. Disumpet itu, disumbat. Gus Nur tuh kayak susah cak mau bilangan. Memang orang gunung ya gitu kan. Saya kan orang modern, orang milenial. Zaman now. Masa dibuntat, disumet apa? Disumbu. Apa itu namanya yang di sini dibolong kecil. Terus ini di apa? Ros-rosannya itu. Ya. Di apa? Di apa namanya? Enggak tahu. Dilubangi. Kalau orang Jawa dibolongi. Bolongi apa nih? Dibolongi ros-rosane. Bambu itu dibolong nanti kalau dikasih karbit, dikasih air, terus disumpet. Disumpet gimana sih? Disumpet, dibuntu bolongan itu. Disumbat. Jadi disumbat. Kalau disumbat kalau di gunung gitu disumbat namanya numbat kelopo. Ini serumbat loh. Kok bingung kan, Dus? Tak panah loh. Ngapain aku dipindah itu pegangan saya masih dulu guru. Zaman kerajaan. Itu ambil Jurang Grawah pakaian itu. Nah, ini saya dapat amanah dari netizen. Ya. Dari orang yang nonton video Mbah Mat Suleng. Nah, kan video Mbah Mat Suleng kan saya upload di YouTube. Itu lah, ini ada jubah, dicoba. Ini kekecilan nggak ya segini? Cobalah, coba. Nih, coba. Damel niku kersane muda nem. Iya, makasih. Iya, alhamdulillah. Jurang Grawah coba pakai ini. Muat nggak? Alhamdulillah. Ngeten iki tumbasnya teng kutha mriko, Gus. Wah, nggak ngerti, ini dapat dari netizen kok. Pas nggak?
Mbah Glagah Alapala Glagah Alapala. Glagah Wangi. Brojoluwo Glagah Wangi. Namanya yang bener tuh yang mana? Glagah Wangi atau Brojoluwo? Kalau nama Dari Mbah Mat Suleng Glagah Glagah Wangi. Terus nama Brojoluwo itu samaran. Luwo itu Nama karena dulu ya apa ya? Karena lupa. Masih salah jalan. Lupa rumah. Lupa rumah. Lupa rumah, lupa segala-galanya. Wah, putih-putih ya. Wih, keren. Ini kan ada celana juga nih, celana kolor. Ini buat ganti-ganti nanti. Iya. Ya, kalau celana kolor muat lah. Itu buat ganti-ganti. Tapi ini celana kolor kayak celana cewek ya. Mas kameraman nggak boleh pengen loh ya. Enggak. Oh iya, iya. Ini celana kolor nih. Ini buat sholat ini. Iya, buat sholat. Pas nggak? Coba berdiri. Kayaknya pas Gus. Ya, cukup. Pas ya? Pas. Wah, ini buat lebaran ini. Buat sholat. Nah, buat sholat. Tuh. Iya, iya, iya. Cukup. Coba Mbak Mat Suleng berdiri. Ya, cepat nih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oh iya, Gus. pas. Mantap. Ya udah dipakai itu. Ini disimpan dulu ya. Iya. Ini simpen sini. Alhamdulillah. Terima kasih dulu sama itu yang ngasih itu. Ya, Terima kasih netizen Netizen. beri baju Buat kenang-kenangan. Buat sholat. Terima kasih. Hmm. Buat sholat. Nih, mau ngerokok dulu atau makan dulu? Atau makannya nanti? Makanya Ngobrol-ngobrol. nanti aja biasanya Nanti, ya wes. 10 jam 11 baru makan dulu. Gus. Oke, saya tak ngerokok ya Nan. Dapat salam Dari mana? dari Sapu Lidi. Lama katanya mau tinjau ke bareng-bareng Gunung Lawu. Dapat salam juga dari Kimercon. Ya, Yang dari Banten tuh. ya dari Banten. Tuh. Iya. Nanti apa namanya? Takbiran untuk Idul Fitri saya jemput gitu ya. Mau ke Jawa, ke kampung. Sampean saya jemput. Oh, saya di kedapur Jebaan. Nanti nyalakan kembang api gitu. Oke, gitu. Iya. Ya. Iya, Gus. Tuh. Terima kasih. Mm-mm. Mereka ini pasti berapa hari lagi, Pak? Saya ini tanggal berapa? Masih beberapa hari lagi lah. Ya 5 hari. Berapa hari ya? Alhamdulillah. Kan tanggal 1. Lebarannya hari apa sih? Hari Senin ya. Ini Kalau oke. nggak diuntur tapi Ini kan Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lagi. 4 hari. Besok, Bapak itu. Ini kan Kamis. Ini Kamis, besok Jumat, Sabtu, Minggu, lusa Senin. Sabtu, terus Minggu, 4 hari. Seninnya nggak usah dihitung kan udah Lebaran. Berarti nanti minggu malam kok. Minggu malam. Dijemput. Ya, saya kesini. Ya, semoga masih sehat-sehat Ya. kan. Nanti bisa turun ke Padepokan, bisa ketemu sama santri-santri Gus Nur. Bisa, jadi yang penting sehat. Nanti Yang motong. mahal itu sehat, Gus. Ya, Bukannya uangnya banyak enggak. nanti tapi motong yang penting ayam sehat. nanti. Nah, Nanti motong ayam. ayam. Buat nyate ayam. Kalau nyate kambing nanti darah tinggi, mending nyate ayam. Nanti kita makan. Udah, apa itu namanya? Sering kalau kambing, kijang. Dulu sering. Malah anak-anak itu Celeng. Sekarang nggak boleh loh ya. Sekarang nggak boleh. Nggak boleh, haram. Haram. Makan yang apa adanya aja, ya seperti makanan biasa ya. Anak tuh
Tuh yang biasa ini. Apa Bawang gerawah ini. hobi makan celeng? Wah, itu kalau Kesukaan Gus dulu. Kesukaan? Nggak boleh. Kalau malam tuh sudah keluar bawa ini. Guru, saya bawa pernah. Itu apa? Itu celeng. Udah ditekep aja. Sekarang nggak boleh. Sekarang enggak boleh. Ya? Nggak boleh. Kalau dulu kan gini. Ini masih berumur 13, 16 saya. 16. Itu sudah minta ajian apa aja. Kalau ini nafsu untuk belajar. Nafsu untuk belajar. Ya sih saya suruh apa itu? Muridnya Mbah Mat Suling itu aneh-aneh ya. Watak-wataknya, karakternya. Wataknya aneh-aneh. Ini memang keras dulu. Memang keras luar biasa ini anak ini. Ngeyelan nggak seperti Mat Kancil itu? Oh, nah itu Mat Kancil itu anak yang apa itu namanya? Sering bohong. Oh, sering bohong. Kalau orang tua tidak pernah jujur. Ngeyel gitu. Ngeyel. Jadi merah dibilang hijau, hijau bilang kuning gitu. Jadi tidak tidak setulus hati. Ya. Memangnya anak gimana itu aku tobat. Selenco. Ya, iya. Kalau selenca itu mergo sampai kilo lah ya. Kupinge. Mergo kene wis ora krungu, kene rada nemen. Ya. Jadi wis Kene rada ora krungu, kene rada nemen. Maksudnya piye? kene ora krungu, kene rada nemen maksudnya budak. Oh. Iya kan? Aku ngomong ora banter kon jopo karo masak. Niki jinapakne guru. Ya wis kono dieplokan sing penting kena dulu. Apa nih? Ya jagung aku. Oh, jagung. Anali ya mung jagung, tiwul, jagung, brul, mangan sego beras ku kaya-kaya setahun pisan nek ra nemu bocah-bocah nggo beras lare kados jenengan Gus, mripi kirim beras ngoten jarang Kebanyakan pohong itu. Bohong. Ya. Ya, tiap-tiap hari makanan yang Kalau kependem, Pohong. Ya, ya. bili, Wilih. suwak, tuh. kalau kependem, Pendem. Sepertinya ya gembili, telo, tela rambat. telo rambat, telo puhung, mayit. Ya. Pernah mendem juga Mendem apa? gadung. Dadung. Ya. Saya kan nggak tahu. Saya kira itu Yang kayak umbi itu. Ya, Ya, yang kayak umbi yang itu. saya kira itu uwit, ternyata itu gadung. Dimakan Mbah Mat Suling. Mendem. Mendem. Itu kan harusnya dimasak dulu. Kenapa nggak kecubung sekalian? Gak majalah. Nggak majalah. Enggak. Apalagi cuman apa? Kecubu. Apa? Jenuh aja sudah. Apa? pernah. Jenuh. Jelu. Jenuh. 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 Jenuh itu apa? untuk meracun ikan. Itu meracun ikan. Oh. Nah, itu kan saya enggak pernah tahu kalau itu ada getahnya itu. Ada getahnya nama putih-putih gitu. Saya enak, sengak gitu. Sengak. Udah jus panas gitu. Lama kelamaan banyak sih. Loh, ini apa ini, Cak? Bibirnya dower itu. Duel. Ini muntah gini. Lah itu dapat siapa yang dapat? Ya nah itu Dikerjain sama anak-anak berarti. dikerjain. Coba tahu ini apa untuk rokok. Untuk rokok bilang ini biji namanya biji kecubung untuk rokok enak. Linting itulah dilinting dirokok. Saya tidak sadar. Diublak udah ditawai. Terus dia guyu kabeh. Teler. Udah seperti orang apa itu mabuk tidak karuan. Memang kurang ajar. Anak sing kurang ajar, betul-betul kurang ajar. Ngerjai orang tua terus. Nah, aku mumpung kesini nih. Nah, mumpung kesini, mumpung ditonton sama netizen tuh. Ya. Nembang. Satu-satu. Kalau orang tua seperti Dari Jurang Grawah dulu lah. Ya, Nembang, coba. Ini saya peruntukkan untuk netizen. Ya. Ana kidung lumaksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput bilahi kabeh
Dah gitu aja. Ya jam setannya ora mbok tutup. Nggak ada, jam setannya sudah pergi. Puasa katanya menurut apa yang saya pernah dengar itu kalau bulan puasa jam setan itu dibelok sama Gusti Allah. Dikerangkeng. Dirangkeng. Nah. Nggak bisa keluar. Dudunge. Jam setan datang purun. Tapi sebenarnya justru bulan Ramadan itu banyak setan. Iya. Setan dikeluarkan untuk Justru. menggoda. Ya, untuk menggoda manusia, menggoda imannya manusia. Jadi gini, kalau ada orang yang bilang mengatakan bulan Ramadan jinnya dikerangkeng, ya dibenarkan. Dikerangkeng itu maksudnya bukan dikerangkeng supaya tidak menggoda hawa nafsu manusia, Ya. tapi dikerangkeng lebih tepatnya itu dikerangkeng ke dimensi manusia supaya menggoda manusia. Itu. Jadi kan jin itu kan punya alam sendiri. Ya. Nah, mereka dikeluarkan dari alamnya, dari dunianya jin, dan setelah itu dikunci. Pintunya itu dikunci. Mereka nggak akan kembali ke dunianya sebelum nanti selesai Ramadan itu. Untuk menggoda, ini analisa saya ya, analisa saya. Untuk menggoda keimanan orang. Nah, jadi inilah tes-tesan atau ujian kita sebagai umat muslim. Kalau benar-benar takwa iman kepada Allah, pasti akan menjalankan rukun Islamnya. Itu kan syahadat pertama, terus sholat, ya kan, setelah sholat puasa, setelah puasa zakat, setelah zakat haji bila mampu, kan seperti itu. Nah, jadi lebih tepatnya itu bulan Ramadan itu justru lebih banyak setan-setannya. Tapi gini, zaman sekarang ini setan itu nggak pekerjaannya setan sekarang ini nggak begitu berat. Kenapa seperti itu? Karena sekarang manusianya sudah kayak setan semua. Itu, jadi setan itu pada enak-enakan ngopi aja. Lah sambil mantau manusia-manusia yang kesetanan gitu kan. Orang manusia sendiri sudah kayak setan. Ngapain digoda kan gitu. Nah, seperti tadi tembangan tadi itu memfilosofikan bahwa apa ya, katakanlah tolak balak ya. Itu. Jadi tolak balak kalau versi Islamnya itu melawan setan. Itu, melawan setan. Kan tembangan itu seperti itu. Coba siapa? Gelagah Wangi. Nembang coba. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan Yoiku bagianipun wong melek sabar narimo. Itu artinya apa itu? Ya, kita itu disuruh untuk prihatin, untuk melek, cegah lek itu. Misalnya malaikat pembawa rezeki itu memberikan rezekinya itu waktu tengah malam. Gitu. Jadi kalau orang itu bisa cegah lek, insya Allah nanti tirakat lah katakanlah. Tirakat, rezeki akan lancar. Istilahnya banyak tirakat. Berarti kalau pengen punya rezeki yang melimpah, rezeki yang manfaat berkah, ya jangan enak-enakan gitu ya. Gitu.
harus bekerja, berusaha, dan harus ada tirakatnya. Ya. Kalau Paling tidak sepertiga malam itu buat tahajud. buat sholat ya. Jadi sepertiga malam itu di mana kita memiliki kesempatan untuk mencari rezeki itu melalui sholat tahajud. Ibaratkan sholat tahajud itu saya menyimpulkan begini dengan tembangan tadi itu. Sholat tahajud itu sebetulnya adalah gerbang atau pintu rezeki. Jika kita sudah di depan pintu rezeki, maka kita bisa membuka pintu itu. Kalau sudah membuka pintu itu, maka kita akan mendapatkan rezeki tersebut. Nah, jadi membuka pintu itu dikala sepertiga malam itu untuk sholat tahajud. Terus bekerja itu dikala siang hari kita bekerja itu adalah kita menjemput rezekinya. Nah, jadi kalau kita misalkan hanya bekerja siang hari tapi sepertiga malamnya tidak kita gunakan untuk tahajud, ya percuma. Kita mendapatkan rezeki dari mana sedangkan pintunya masih tertutup. Kan seperti itu. Intinya kita tidak akan bisa masuk ke rumah kalau kita tidak melewati pintunya. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah ya kita harus melewati pintunya. Kan seperti itu. Kameramen dengerin tuh. Iya, Gus. Kalau malam harus melek. Siap, Gus. Tuh, jangan mudah tidur. Seperti itu. Nabi nyanyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala ya aja banjur kaya dene jebutane Semar. Gimana tuh? Lain begegek ugek-ugek. Ini begegek sing arep ngewehi rezeki ya sapa? Ya kudune Itu ada tembangannya? Iya dah. Coba tembangannya gimana? Tembangannya enggak ada Bukan itu tembangan, itu hanya apa, Filosofi. hiasan. Ya, Semacam sanepan. hiasan. Sanepan ya, Ya. filosofi. Begegek ugek-ugek adulito. Jadi Begegek ugek-ugek adulito. sadulito. Sadulito. Aja nganti begegek wae. Ya nek kowe kepengen mangan uget-uget to Obah. Nah, aja kemlawi tanganmu jumangkao sikilmu. Sadulito ora ketangmu sak dulit mesti bakal entuk pangan. Oke, berarti secara bahasa nasionalnya, bahasa Indonesianya, jangan cuma berdiam diri, karena kalau orang yang berdiam diri ibaratkan seperti patung yang tidak akan bisa mendapatkan gitu. rezeki, yang tidak akan bisa mulut mamah atau katakanlah bisa makan. Bisa makan. Jadi kalau kita pengen bisa makan, kita pengen mencari makan untuk menyambung Ya, hidup, harus ya bekerja. kita harus bekerja, bekerja. Bekerja. Kan seperti itu ya. Istilahnya ikhtiar budidaya. Nek wong lungguh wae sapa sing arep wae. Nek wong lungguh tapi dheweke nyambut gawe, istilahnya nyambut gawe. Dongkon kita saneng murid moro njaluk tulung. Lah mriki kabejane, lha mriki nek lamun lantaran to, Gus. Kados kula lamun lantaran iki wae upama nemu njaluk tulung tak suwunke karo Gusti Allah. Yen pancen kowe diterima ya bisa mari. Nek lantaran saking kula, nek kula nambani pinter lah wong loro bukan rene kabeh tak genek mari. Kan kula namun lantaran njaluk karo sing gawe urip supaya bisa mari menungso iki di ngapura dosane. Wong loro iki mergo sangka tumindake, nek tumindake iki mau ora bener, sok-sok gaweane ngapusi, sok-sok gaweane nyolong, sok-sok gaweane ya wis bedhok pitik kaya anak-anak kula biyen. Bisa mangan nek bedhok pitik lah niku jaluk ngapura dhisik jaluk ning ngapura. Dene besok adile minjik wonten ning zaman kelanggengan boten ngerti. Niku ra sangka mulai menungsane dhewe ngoten to. Keadilan itu ada kalanya di dunia dan ada kalanya di akhirat. Iya, akhirat. Nah, jadi kalau keadilan di dunia itu ya ibaratkan di penjara, itu kan keadilan di dunia. Terus di masa orang, itu kan keadilan di dunia, seperti itu. Kalau keadilan di akhirat ya di kuburan nanti dibendu sama malaikat, dicambuk sama malaikat, disiksa sama malaikat, seperti itu kan, itu termasuk siksaan kubur. Kan seperti itu. Makanya anak-anak murid itu coba di Nabali itu disukali kabar. Saya belum dengar tembangan dari Mbah Mat Suleng loh, Lingsir Wengi, kan karya dari Mbah Sunan Kalijaga. Ya, sudah. Wow, cobalah, itu nanti pada minta loh itu. Saya yang dituntut itu. Udah lupa aku. Masa lupa? Lupa. Ininya pikirannya. Lingsir Wengi. Lingsir Wengi. Nah,
itu di Nini Gempot, Bukan, Didi Gempot. bukan. Bukan. Bukan, itu dari Sunan Kalijaga kok. Lingsir wengi itu dari Sunan Kalijaga. Karyanya Sunan Kalijaga. Itu. Sama satu apa? Isel wengi sama eling apa? Lilir-lilir. Ilir-ilir. Ler-ler. Ah. Leriler tandu rewo sumilet. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbaso dodot ira. Dodot ira, kumitir bendai pinggir. Lupa aku. Matono kanggo sebo Mangko sore Bung padang rembulane pumpung jembar kalangane Curah surah iro. Niku Ada yang lupa tadi saya itu. Itu kesukaan saya lir-lir itu. Karena lir-lir itu melambangkan kehidupan sebetulnya. Itu jadi kroma gilingannya manusia dari lahir sampai mati. ya itu di lir-lir itu. kayaknya ya itu Lir-lir itu kan kipasan. Ya, kipasan itu untuk mencari kesejukan artinya kan. Nah, lir-lir tandure wong sumilir. Lah tandure wong sumilir ki tanduri akik lilir tadi bodong liliro istilahnya. Atau bisa dikatakan begini, tandure wong sumilir. Jadi menanam kebaikan bagi orang yang baik akan menanam kebaikan. Itu. Terus tak ijo royo, tak sengguh temanten anyar. Jadi temanten itu kan mantenan. Mantenan itu kan sepasang. Ibaratkan raja, melambangkan kebahagiaan atau raja atau kepimpinan. Jadi kalau pengen menjadi pemimpin itu ya syaratnya harus bahagia, bahagia terlebih dahulu. Bagaimana dan syaratnya untuk bahagia itu ya kita harus menanam kebaikan itu. Kita harus menanam kebaikan jika kita pengen mencari kebahagiaan. Kalau kita mencari kebahagiaan tapi kita jahat, kita tidak akan menemukan. Kan seperti itu. Jadi kalau kita masih jahat, kita tidak akan bisa bahagia. Kalau pengen bahagia, ya kita harus menjadi orang yang baik dan kita menaburkan kebaikan. Itu. Nah, taijo royo tak sengguh temanten anyar. Cah angon. Nah, cah angon ini maksudnya cah angon itu kita bagaikan umat yang bermanfaat, hamba yang bermanfaat. Manfaat itu seperti apa? Angon itu kan mengembala kambing atau kerbau atau apa, yang artinya memberikan rezeki kepada makhluk juga. Lah kebo kambing itu kan makhluk, kita memberikan rezeki, kita memberikan rezeki kepada mereka. Sedangkan kambing dan kerbau itu hanya bisa di kandang kalau tidak kita angon, kalau tidak kita berikan makan, dia hanya bisa megegek di kandang. Lah bagaimana caranya? Kalau kita yang berakal, yang punya naluri, yang punya hati nurani, maka kita harus menggiringnya, memberikan tempat ini loh ada makanan, yang artinya kita harus sedekah atau berbagi. Kan seperti itu. Cah angon, penek no blimbing kuwi. Lah penek no blimbing menyuruh anak-anak yang sedang ibaratkan kita sebagai orang tua, menyuruh atau meminta tolong kepada anak untuk penek no blimbing kuwi. Blimbing itu kan buah. Buah dari apa? Dari hasil perbuatannya. Itu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru kita harus mengajarkan kepada murid kita atau kita mengajarkan kepada anak-anak kita penek no blimbing kuwi. Lah, raihlah buah dari perbuatanmu. Apa yang kau tanam maka akan kau tuai. Apa yang kita perbuat maka akan kita dapatkan. Jadi kalau kita berbuat jahat kita akan mendapatkan kejahatan pula. Tapi kalau kita berbuat kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan pula. Kan seperti itu. Dan blimbing itu ada 5. Nah, ada 5 sudut ya. 5 sudut kan salah satu dari rukun Islam kan seperti itu.
Terus jari kita ada 5 kan seperti itu. Panca indera kita juga ada 5 gitu. Selebihnya sampai 6 sampai 7 itu ya itu kelebihan gitu. Kelebihan itu kan seperti itu. Lunyu penek no apa? Blimbing kuwi. Lunyu penekno kanggo masuk. Kanggo membasuh dodot ira. Dodot itu pakaian. Ya, dodot itu pakaian atau sandangan. Ya, ageman. Ageman. Jadi kalau untuk dari saya dan keluarga saya, kakek-kakek saya kalau memberikan wejangan kepada saya jadi nostalgia. Nostalgia itu mengingat masa lalu. Bahwa apa namanya itu lunyu sudah tahu lunyu itu kan licin. Terus kita disuruh untuk memakai pakaian itu, mendapatkan pakaian itu, harus meraih pakaian itu. Namanya kehidupan itu licin. Jadi maka kita harus hati-hati. Hati-hati dengan ucapan kita. Ucapan itu juga licin. Jadi ucapan perilaku kita, ucapan kita, tangan kaki kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita harus menggunakan serba hati-hati. Gitu. Dan di situ kita tidak boleh takut. Yang benar tetap kita katakan benar, yang salah harus kita katakan salah. Kita harus tegas seperti itu. Tegas minimal untuk diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa tegas untuk orang lain, kita maka tegas dulu dengan diri kita. Kalau sudah tegas dengan diri kita, maka kita barulah bisa tegas untuk orang lain seperti itu. Nah, karena apa? Kehidupan itu licin. Kita harus hati-hati. Dengan kehati-hatian kita, maka kita akan mendapatkan pakaian tersebut. Pakaian ini untuk apa sih? Pakaian itu untuk menutupi keburukan kita, menutupi kejelekan kita. Kan seperti itu. Kalau kita hidupnya hati-hati, perilaku kita hati-hati, maka niscaya insya Allah aib kita akan ditutupi sendiri. Tapi kalau kita sembrono, senonoh, apalagi menipu orang, apalagi memeras orang, apalagi melukai orang, nyantet dan sebagainya, dia tidak akan mendapatkan pakaian tersebut. Kenapa? Karena dia itu masih jahat. Jadi kehidupan itu harus berhati-hati. Licin itu tadi. Lunyu penek no kanggo basuh dodot iro. Basuh itu kan menyuci. Lah, dodot iro itu kan pakaian tadi kan, yang artinya mencuci dari perbuatan dosa-dosa kita seperti itu. Ya seperti kita semua lah. Pasti namanya manusia pasti memiliki khilaf, salah dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita harus bisa membersihkan tersebut ya dengan sholat, syahadat, sholat, terus puasa, zakat, haji dan sebagainya kan seperti itu. Itu kurang lebihnya kalau masalah dari apa namanya lir-lir tadi ya, tembang lir-lir itu dalam banget loh, lir-lir itu dalam banget. Lah itulah luar biasanya para wali songo memberikan warisan kepada kita bahwa tembangan-tembangan tersebut, melalui tembangan tersebut, melalui wayang, melalui kesenian Pulau Jawa, budaya Jawa, kita bisa menggali apa sih yang dimaksud dari para wali songo ini, apa sih yang dimaksud dari para leluhur kita. Kita nggak boleh menghina leluhur kita nggak boleh meninggalkan seni budaya kita, asli khas dari budaya kita. Nusantara ini kaya raya. Selain kaya kesenian, Nusantara ini kaya dengan emas, tambang-tambang, luar biasa loh. Itu pun kalau bisa mengelola dari ini negara kita ini ya, kita diberikan amanah sama Allah pertambangan emas, perak, batu bara dan sebagainya. Ternyata pemerintah terlalu egois atau terlalu tidak pecus atau belum bisa mengelola sendiri. Seharusnya negara kita semua itu tidak harus Mbah Matsuli tinggal di tempat seperti ini. Harusnya kan diberikan fasilitas yang layak seperti itu. Karena hasil bumi kita aja luar biasa. Hasil bumi kita loh, itu luar biasa. Nah, kalau itu dari emasnya saja, dari Papua ada, Gunung Kidul ada, di Gresik ada, Kalimantan ada. Nah, di Pulau Jawa saja banyak titik-titik sumber untuk penambangan, tambang emas, terus inten atau minyak, gas dan sebagainya, luar biasa. Misalkan itu bisa dikelola dengan baik, tidak ada satupun rakyat Indonesia yang kesulitan makan atau kelaparan.
Yang artinya pemerintah kita, negara kita belum menemukan pakaiannya. Belum, ya seperti lir-lir ini, belum menemukan dodot ironya. Dodotnya. Ya, dodotnya belum menemukan. Yang artinya pemerintah kita ini masih terlalu Peralatannya gitu. ya, peralatannya atau ya mungkin saat ini peralatannya atau mungkin bisa jadi pola pikirnya masih peduli dengan perutnya sendiri. Sehingga lupa dengan saya bisa jadi pemerintah itu karena yang di bawah rakyat. Seharusnya saya misalkan nih saya jadi pejabat atau jadi pemerintah. Misalkan saya jadi penguasa lah katakanlah. Saya bisa menjadi penguasa karena ada rakyat. Kalau saya tidak punya rakyat, saya tidak akan punya penguasa. Saya tidak menjadi penguasa. Seandainya Mbah Mat Suling hidup sendiri di dunia, apakah menjadi penguasa? Ya, tidak bisa. Nggak bisa menjadi penguasa walaupun hidup sendiri. Nggak bisa menjadi penguasa. Karena syaratnya untuk menjadi penguasa harus bisa mengatur dan memerintah. Kalau Mbah Mat Suling hidup sendiri di dunia, siapa yang mau diperintah? Nah, Kan seperti itu. Ya. Yang namanya pemimpin raja itu harus ada yang diperintah. Itu baru penguasa. Ya. Kalau hidup sendiri tidak bisa menjadi penguasa. Nah, mungkin para penguasa yang sekarang ini lupa akan kedudukannya itu dari siapa. Kedudukannya dari yang di bawah rakyat. Seperti itu. Harusnya mikir rakyat. oh, iya. Harusnya. Itu kalau saya. Iya. Itu kalau saya. Kenyataannya seperti ini. Seni budaya Jawa sekarang agak ditinggalkan, tenggelamkan. Walaupun sekarang Mbah Mat Suling, Jurang Grawa, terus Brojoluwo, Glagawangi itu sekarang memakai jubah. Kan ini sekarang tinggal satu untuk si siapa? Sapu Galang. Nah, pakai jubah. Oke, pakai jubah. Tapi jangan terus meninggalkan budaya Jawa. Itu pesan saya. Jubah ini juga budaya. Budaya Arab. Itu. Jubah ini pakaian. Jadi jangan dipermasalahkan pakaian ya. Mau pakai blangkon terserah. Nah, yang penting di kala sholat jidat ini jangan menutupi, ya. Jangan ditutupi. Sehelai rambut menutupi jidat atau batok itu sudah nggak sah sholatnya. Satu helai rambut. Seperti itu ya. Ini secara fikihnya. Nah, apalagi sampai peci begini nutupin begini. Ini nggak, harusnya dia ataskan begini, dan sebelum sholat itu dirabah dulu, dirabah, ada rambutnya nggak, nutupin nggak, gitu. Nah, supaya untuk ijtihadnya, hati-hati untuk menjalankan sholat tersebut, begitu. Lah dari sholat saja kita harus dikasih rambu-rambu untuk hati-hati. Dari sholat saja, apalagi dari kehidupannya seperti budaya Jawa ini yang sekarang ini terkesan agak dikesampingkan sehingga budaya Arab yang diunggul-unggulkan. Ya, paham ya? Jadi saya juga santri, kakek saya juga seorang kiai ataupun buyut saya seorang syekh. Ya, buyut saya namanya Syekh Makdum. Canggah saya namanya Syekh Ibrahim, ya. Dan di situ walaupun saya masih keluarga pesantren, keluarga kiai ataupun ulama, tapi keluarga saya tidak ada yang meninggalkan budaya Jawa. Masih ada tahlilan, yasinan, nyekar. Nyekar itu apa sih? Menabur bunga di kuburannya, di makam gitu. Bukan berarti menyembah-nyembah, bukan. Di makam yang dibaca apa? Tahlil Yasin. Tahlil itu apa sih? Tahlil itu ya Al-Quran. Yasin apa sih? Yasin ya Al-Quran. Kan seperti itu. Yasin itu kan nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad itu. Nah, mendoakan. Ya. Kan yang sudah kembali. Ya. Kepada Tuhan. Ya. Kepada Allah. Kita kan tinggal mendoakan supaya itu diampuni oleh. Betul. Betul sekali. Kan gitu. Saya dulu belum pernah gitu punya pikiran gitu. Yang penting saya apa yang saya mau bisa kejadian. Nah, pesan saya gini, kita semua walaupun dikasih jubah kayak gini, tolong ya dipakai jubahnya untuk ibadah sholat. Tapi kalau untuk ke ladang, ke kebun, cari minyak kayu bakar dan sebagainya, nggak usah dipakai jubahnya. Pakai aja pakaian biasa-biasa, gitu ya. Begitu. Kalau gini ya nggak pernah anak-anak itu kalau ladang, kalau cari. Nih Sunan Kalijaga itu dikala pakai jubah itu saat sholat saja. Selain sholat nggak pakai. Itu.
Walaupun dalam acara rapat sama sesama wali nggak pernah pakai jubah. Pakainya apa? Ya blangkon gitu. Ya pakai penadon gitu aja. Yang artinya Ya, pakai dikala kita sungkem sama Allah ya kita berpakaian rapi. Jubah ini kan dari atas sampai bawah kan nyambung. Tidak putus. Kalau saya kan ini putus, ada sarung dan sebagainya. Jadi kurang rapi, terlalu berantakan. Kita ibaratkan anak muda, kita pengen ketemu sama pacar, kita harus berusaha wangi dan rapi. Ketemu sama Allah pun juga seperti itu. Kita harus rapi dan wangi. Seperti itu. Jadi pesan saya jangan meninggalkan budaya. Gitu ya. Tapi budaya yang baik, jangan budaya yang buruk. Budaya itu katakanlah sesuatu yang ada di lingkungan kita, jangan kita buat kebudayaan, tapi budaya kita harus lestarikan seperti itu. Maksudnya begini, ibaratkan nih kita minuman keras misalkan, kan itu bukan budaya. Tapi kalau kita keseringan itu menjadi budaya untuk diri kita, karena budaya itu harus dijaga. Lah kalau dia tidak bisa menghindari dari minuman keras, berarti dia membudayakan minuman air keras, minuman mabuk, itu membudayakan berarti. Nah, yang artinya yang saya maksud itu budaya leluhur kita yang atau katakanlah yang valid ataupun yang benar baru kita jaga. Maksudnya kita jaga itu bukan berarti kita terus menyesatkan atau menyelewengkan, seperti itu jangan. Itu terkadang kan banyak budaya-budaya Jawa yang dibelokkan banyak sekali, sehingga orang-orang yang berdatangan dari luar negeri yang sok suci, yang sok bersih, yang sok suci, pemahaman-pemahaman yang suka membid'ahkan, yang suka mengafirkan, dan di situ pasti menurut saya mereka datang ke Nusantara ini hanya ingin mengganggu ataupun mengusik atau mengusir budaya kita, seperti itu. Kita berasal dari Jawa, tapi ingat, kita sebetulnya keturunan kita itu kalau nggak dari suku Hindi, kita suku Mongoloid, kalau nggak suku Arab. Itu. Jadi negara kita ini ada 3 suku sebetulnya. Nah, kita semua ini sebetulnya pendatang, keturunan kita itu pendatang. Mongoloid itu berasal dari Cina, Hindi berasal dari India, ya Pakistan, India. Terus Arab ya berasal dari Timur Tengah Arab, seperti itu. Makanya ada yang hidungnya pesek, orangnya pendek, orangnya sedang, tinggi, ada orangnya putih, ada yang matanya sipit seperti saya. Kalau saya kan masih ada terah dari Cina atau suku marga saya Han. Marga Han itu termasuk marga tua juga di Tionghoa. Itu buyut saya yang dari ayah, keturunan dari ayah, buyut perempuan itu seorang orang Cina. Itu agamanya Katolik, buyut saya yang perempuan yang dari Klaten, dari Solo. Itu Katolik, orang Cina. Tapi anak-anaknya semua Islam. Sampai cucunya, sampai buyutnya, canggahnya Islam, seperti itu. Oke, kalau gitu saya mau 1 rokaan dulu, nanti habis itu kita makan ya, makan bareng ya. Nah, oke sahabat-sahabat, kameramen, Ya Gus. kamu mau ikut makan atau enggak? Atau mau rokokan? Rokokan Gus. Rokokan ya. Yo makan ora ketang saiki. Oh iya iya. Ya, yaudah. Makasih. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Nanti kita lanjut sahur ya. Kita lanjut sahur. Mungkin jam 3 kita live. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam bertasbih wa sholawat.